Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu kami akan membahas tentang APBN dan APBD. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Derina Andriani, nomor absen 25. Dan rekan saya, Matildis Andriani Duanona, nomor absen 29. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu tentang APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Kemudian APBN ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang ketiga, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Selanjutnya ada fungsi APBN. Fungsi APBN ada 6. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Yang keempat, ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kelima, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Yang terakhir, ada fungsi regulasi, di mana fungsi regulasi ini digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pendapatan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedua ada hibah. Hibah merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri maupun sumbangan swasta luar negeri, baik berupa uang, barang, jasa, dan surat berharga. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak berasal dari pendapatan PPh, pendapatan PPN, pendapatan PBB, pendapatan cukai, pendapatan BPHTB, dan perdagangan internasional. Penerimaan negara bukan pajak berasal dari sumber daya alam migas, sumber daya alam non-migas, laba badan layanan umum, dan laba BUMN. Selanjutnya ada jenis pengeluaran negara terbagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, dan bunga cicilan utang. Yang kedua ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Contohnya adalah pembiayaan rupiah dan proyek jalan tol. Yang kedua ada belanja pemerintah daerah terbagi menjadi dua, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Contohnya adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang kedua ada dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana ini merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBN. Baik, di sini ada bagan mekanisme penyusunan APBN. Dalam hal ini ada pemerintah, penyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Kemudian RAPBN ini diajukan oleh pemerintah kepada DPR, yang selanjutnya RAPBN ini disidangkan. Apabila RAPBN ini ditolak, maka yang digunakan adalah APBN tahun sebelumnya.
apabila RAPBN ini diterima, maka APBN ini akan dikembalikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Kebijakan anggaran APBN ada 4. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang. Ini merupakan jumlah pengeluaran sama dengan penerimaan. Yang kedua, kebijakan anggaran dinamis, merupakan anggaran yang selalu meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus, merupakan kebijakan anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Yang keempat, kebijakan anggaran defisit, merupakan di mana penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Selanjutnya ada pengaruh APBN terhadap perekonomian negara. Yang pertama, besarnya GNP atau Gross National Product dari tahun ke tahun sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur karena kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga. Yang ketiga, industri-industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi. Selanjutnya ada perhitungan APBN. Di sisi kiri ada sisi penerimaan dan sisi kanan ada sisi pengeluaran. Penerimaan dalam negeri terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan pajak sebesar Rp88.860, PNBP sebesar Rp14.872, hibah sebesar Rp73.189. Jadi total penerimaan dalam negeri sebesar Rp176.921. Kemudian ada bantuan luar negeri sebesar Rp26. Jadi total penerimaan dalam negeri sebesar Rp176.947. Kemudian ada sisi pengeluaran. Pengeluaran rutin sebesar Rp62.159, tabungan pemerintah sebesar Rp29.901, dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp38.928, serta surplus anggaran pembangunan sebesar Rp45.959. Jadi total pengeluaran sebesar Rp176.947. Jadi diketahui perhitungan APBN ini bahwa suatu negara ini mengalami kebijakan anggaran berimbang. Materi selanjutnya, APBD. Pengertian dari APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Ada 2 jenis. Yang pertama, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Adapun fungsi APBD terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, fungsi otorisasi adalah pemberian kekuasaan pada pihak berwenang untuk melaksanakan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat. Yang kedua, fungsi perencanaan adalah sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga, fungsi pengawasan adalah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi yang keempat, fungsi alokasi adalah bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi serta aktivitas perekonomian. Fungsi yang kelima, fungsi distribusi adalah APBD penggunaannya untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Fungsi yang keenam, fungsi stabilisasi adalah APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Yang berikut, sumber pendapatan daerah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pajak daerah atau PBB, pajak cukai, pajak penghasilan, dan lain-lain. Yang kedua, retribusi daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, pendapatan asli daerah lain-lain. Yang kedua, dana perimbangan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Yang ketiga, pendapatan daerah lain-lain yang sah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pendapatan hibah. Yang kedua, dana darurat. Adapun jenis pengeluaran daerah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, belanja langsung adalah belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama,
honorium PNS, yang kedua, honorium non-PNS, yang ketiga, uang lembur, yang keempat, belanja beasiswa pendidikan PNS. Yang kedua, belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan, dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah. Adapun mekanisme penyusunan APBD. Pemerintah daerah menyusun RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Perubahan APBN ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintahan kota atau kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Adapun pengaruh APBD terhadap perekonomian daerah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, mengenai dampak pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mempengaruhi perekonomian yang dimiliki kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Yang kedua, mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan. Yang ketiga, mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing. Yang keempat, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD. Adapun perhitungan APBD. Pemerintah Kota ABC, ringkasan APBD tahun anggaran 2017. Yang pertama, pendapatan asli daerah jumlah 152.482, dana perimbangan jumlah 691.807, lain-lain pendapat daerah yang sah jumlah 52.488, jumlah pendapatan jumlah 896.777. Yang kedua, belanja tidak langsung jumlah 483.912, belanja langsung jumlah 487.339, jumlah belanja jumlah 971.251. Dari data tersebut diketahui APBD di Kota ABC tahun 2017 mengalami defisit sebesar 74 juta. Diketahui jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja. Ini saya akan membacakan kesimpulan. APBN, APBD merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara atau daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan negara. APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercapai pertumbuhan ekonomi. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBN salah satu berasal dari dana alokasi umum, di mana dana alokasi umum itu bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam.